Oke, kali ini kita akan menuju ke lokasi yaitu tempat PLP 1, di mana PLP 1 kami tentang budidaya jamur tiram, guys. Pukul 7.30 kami sudah memasuki bis dan kami akan menuju ke tujuan. Semoga selamat sampai tujuan ya, dan banyak ilmu yang dapat kami peroleh di sana ya, guys. Oke, kita sudah memasuki di dalam base dan inilah kondisi teman-teman dan dosen-dosen juga, guys, di dalam bis. Inilah lokasi tempat budidaya jamur tiram. Semua mahasiswa sudah memasuki lokasi dan mengamati bagaimana proses dalam budidaya jamur. Berikut penjelasan bagaimana pengolahan budidaya jamur. Bibit ini nanti ketika sudah penuh seperti ini baru kita pakai untuk diturunkan ke dalam sini. Jadi dimasukkan ke sini juga nggak banyak, paling kurang lebih 1 sendok makan atau 1 sendok teh. 1 botol ini bisa untuk 20 sampai 30 backlog kayak gini. Nah, ini umurnya kurang lebih 2 hari atau 48 jam. Jadi dia baru mulai memutih. Tapi kadang ada juga yang 24 jam dia sudah memutih. Tergantung bibit yang digunakan. Nah, nanti kalau sudah ini sudah seminggu. Jadi sudah merambat kan miselium, atau yang putih ini meselium, atau kalau di jamur itu kan hifa, tapi nanti ada meselium itu kumpulan dari hifa. Nah, nanti setelah dia umurnya 25 sampai 30 hari biasanya akan penuh seperti ini. Nah, ini yang sudah full meselium bahasa kami. Jadi sudah putih semua. Nanti kalau sudah seperti ini baru nanti masuk ke dalam kumbung penumbuhan. Jadi nanti dibuka tutup atasnya, kemudian dia akan tumbuh seperti ini. Nah, kalau secara sederhana seperti ini nanti dia akan tumbuh. Nah, kalau di kumbung penumbuhan sendiri, dia wajib melakukan penyiraman karena suhu yang diinginkan jamur itu biasanya di bawah 30 derajat. Nah, itu sebenarnya yang menjadi tantangan tersendiri tuh kita di wilayah dataran rendah ya, karena suhu kita kan rata-rata kalau sudah tengah hari di atas 30. Makanya dilakukan penyiraman. Untuk kumbung saya sendiri yang tadi mungkin sudah masuk, itu kami lakukan penyiraman secara otomatis. Jadi kalau siang ini dia setiap jam nyiram. Karena kami pakai timer, jadi pakai timer dihubungkan ke mesin Hitachi langsung ke pipa ke atas itu. Jadi walaupun misalnya saya gak ada di sini tetap akan nyiram otomatis itu, kecuali misalnya timer rusak atau dan lain-lain gitu ya. Sudah pakai sampai segitu untuk teknologinya, tapi memang itu semi otomatis lah bahasanya, bukan yang smart farming seperti itu ya. Nah, kemudian yang ada di sini kami punya 2 jenis jamur. Yang pertama adalah sebenarnya utama jamur tiram putih yang kayak gini ya, yang tadi patah. Ini yang tiram putih, kemudian sama tiram coklat. Sama-sama jenis tiram, cuman dia ada beda karakter untuk penumbuhannya saja. Kalau rasa lebih enak yang coklat sebenarnya ya. Jadi kalau untuk tiram putih yang orang lebih familiar. Saya juga lama main di tiram putih. Kalau tiram coklat baru-baru ini pun terkadang saya produksi hanya by order. Kalau misalnya ada orang order backlognya baru saya produksi. Sisanya baru saya tumbuhkan seperti itu. Karena memang warga kita kurang familiar yang pertama, kemudian untuk ya tadi karena dia kurang familiar, awalnya jualnya agak susah padahal dia umur produksinya lebih pendek dibanding tiram putih seperti itu. Makanya kalau tiram coklat ini kalau mau produksi dia harus harga jualnya lebih tinggi dari tiram putih, baru masuk biaya produksinya, nanti kalau enggak kita akan rugi. Itu yang pertama. Kemudian tadi ada yang nanya masalah hama dan penyakit. Sebenarnya secara umum untuk jenis jamur, budidaya jamur itu ya, hama penyakitnya nggak terlalu banyak. Paling misalnya kayak ulat, kemudian kayak ada kecoa, kemudian semut, kemudian ada siput atau apa ya, tikus juga dia termasuk, cuman termasuk ya. Kemudian ada siput yang nggak bertulang tuh loh. Kalau yang bertulang kayak bekicot, nah yang kecil-kecil itu kan, nah itu biasanya yang dia makanin jamurnya. Tapi kalau untuk hama-hama yang seperti itu masih mudah nanganinnya, bisa di penanganan dengan cara manual kita ambil langsung. Atau kalau memang sudah banyak populasinya biasanya kita pakai bahan kimia. Tapi pakai bahan kimia juga aplikasi setelah melakukan kegiatan panen. Jadi jamurnya panen semua baru disemprot seperti itu. Dan biasanya kami 2-3 jam setelah penyemprotan akan dilakukan proses penyiraman. Jadi racunnya akan otomatis terbilas, makanya apalagi kalau punya saya kan sejam sekali nyiram tuh. Jadi otomatis racunnya yang nempel di sini akan luntur, dia akan hilang. Kayak gitu untuk budidayanya. Kemudian untuk hama yang paling parah yang selama ini kami rasakan itu adalah ya tadi bahasanya
sebenarnya dia ciri-cirinya itu miselium itu sudah putih seperti ini. Nah kemudian putihnya ini hilang, kembali ke warna dasar seperti ini, atau dia warna hitam biasanya. Nah kalau sudah seperti itu maka bekok nggak bisa digunakan karena miselium sudah hilang kan, ada yang makan. Nah itu ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau dia bisa karena guram, kalau guram ini sejenis tungau, atau dia juga bisa karena perubahan suhu. Kami juga belum terlalu paham, atau kadang juga dimakan ada ulat kecil-kecil kayak parutan kelapa, di sini dia muncul ulatnya nanti. Nah untuk 3 itu yang memang kami belum tahu cara mengendalikannya, makanya beberapa bulan lalu saya sempat kena serangannya agak parah, makanya ini kumbungnya kosong semua seperti itu. Mungkin teman-teman nanyakan kok PKL nggak ada isinya katanya. Sama. Jadi ini sebenarnya F2, cuman hanya variasi di kemasan saja. Jadi ada beberapa produsen yang ini dari Banjarmasin saya beli. Di sana kan botol agak susah nih, ya. Botol kayak gini kan agak susah nih. Nah, jadi mereka sudah mulai mengemas bibit menggunakan plastik. Sebenarnya keunggulannya pertama, plastik ini kan dia kalau pengiriman jarak jauh lebih aman tuh karena nggak rawan pecah kan. Itu yang pertama. Kemudian kalaupun nanti ada kerusakan bibit, kita nggak harus bersihkan botol, tinggal dibuang aja seplastiknya. Kalau botol gini biasanya kalau rusak kami bersihkan botolnya kan. Nanti ada kayak jarum pentul muncul di sini kayak gini. Nah nanti kalau sudah 2 hari dia besar, umur 3 hari sudah bisa panen, paling maksimal dia di 4 atau 5 hari biasa, tergantung suhu kumbungnya. Semakin lembab dan semakin dingin suhu kumbung itu semakin cepat jamur tumbuh.